Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Jemaat Mezbah Doa. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama, kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Dia. Biarlah malam hari ini, apapun kondisi yang kita alami, kita akan tetap menyembah Tuhan. Kita akan tetap belajar, mengucap syukur di dalam segala hal. Karena saya percaya, kuasanya Tuhan tidak terbatas. Bahkan caranya Tuhan untuk menolong kita kadang tak terduga. Mari kita sama-sama datang, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Malam hari ini kami datang, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Jikalau kami masih boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh menyembah Engkau, kami mau sia-siakan waktu yang terbaik. Kami mau berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan malam hari ini. Karena kami percaya saat kami mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu ya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru, memberikan semangat yang baru, memberikan harapan yang baru, memberikan setiap kami untuk jalan keluar-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama datang, mari sembah Dia. Kami datang menyembah-Mu. Mari naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Engkau yang kami percaya. Ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Tak terduga cara-Mu, Engkau yang kami andalkan, Engkau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Tak terduga jalan-Mu, Engkau yang kami percaya. Di segala musim hidupku, tak terbatas. Mari sama-sama dengan iman-Mu. Yes, kami percaya bahwa kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Dan cara-Mu menolong kami kadang tak terduga di pikiran kami ya. Engkau yang ku andalkan Tuhan, hanya Kau Yesus
yang kami andalkan di setiap langkah hidupku. Yes, amen. Tak terbatas kasih-Mu, oh tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim. Mari lebih lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Yes Jesus. Kau yang ku andalkan Tuhan di segala langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan yang kami percaya, yang kami andalkan ya Tuhan. Tiada yang lain selain Kau Yesus. Hanya Engkau sumber pengharapan, sumber kemenangan kami, sumber kekuatan kami. Hanya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Yes. Cara-Mu, Engkau yang ku andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan di setiap langkah hidup kami. Amin, amin. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, di segala musim hidupku. Biarlah selama kami hidup, apapun musim yang ada di dalam kehidupan kami tetap percaya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama datang. Kau yang hari ini, malam hari ini mungkin butuh kekuatan dari Tuhan. Mari datang dengan segenap hati kita. Karena Dialah sumber kekuatan itu. Sumber damai sejahtera hanya di dalam Engkau Tuhan. Saat kami merasakan Engkau di dalam hidup kami tak perlu takut, kami tak perlu khawatir. Karena Tuhan yang menuntun langkah kami. Tuhan yang memegang tangan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya.
Selama ku hidup, apapun musimku, musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu, ya, amin. Dalam-Mu ku serahkan hidupku, kami berserah penuh hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengakui kuasa-Mu, oh Yesus. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, oh Yesus, kekuatanku, oh hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Oh yes, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, Yesus. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari lebih lagi sama-sama. Selama ku hidup, mari dengan segenap hati kita datang. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku, oh kekuatanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Ku serahkan hidupku, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Akui kuasa-Mu, Engkau yang berkuasa. Yes, kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, mari dengan iman kita datang pada Tuhan malam ini. Apapun musimku yang ada di hidup kita saat ini, mari percaya sama Tuhan. Yes, karena kekuatan kami hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Ya, amin. Kami serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Yesus, hanya Kau yang kami percaya, hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Sungguh
Kebesaran-Mu mengatasi segalanya. Percaya Yesus. Oh Yesus. Yesus. Haleluya. Sembah. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu Tuhan, kekuatanku di dalam-Mu, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu, ku bersuka kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Amen. Jesus. Haleluya. Lebih dalam kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar sama-sama malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Sebab kasih setia-Mu itu lebih daripada hidup kami. Kemurahan-Mu atas hidup kami nyata Tuhan. Anugerah-Mu, kuasa-Mu mengalir Tuhan. Sebab Tuhan yang hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Sebab itu hati kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini lebih lagi kami mengangkat hati kami, menaikkan pujian kami bagi-Mu Yesus. Haleluya. Bersama nyata lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Bapa, amin, takkan habis di hidupku. lebih tinggi kami melihat kasih dan kuasa-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Tak terbatas kasih-Mu, Kami bersyukur, sungguh ku bersyukur. lebih luas, oh, Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu. kebaikan-Mu Biar kami Bapa, menikmati kasih dan takkan hadirat-Mu habis dan merenungkan di setiap hidupku. kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami sampai Lebih hari ini. tinggi Terima kasih, dari cakrawala, tak terbatas tak kasih-Mu. terbatas kasih-Mu. Kami bersyukur, Sungguh ku bersyukur. lebih luas, oh, Lebih luas terima kasih dari samudra, oh Tuhan. kebaikan-Mu Mari Bapa, bawa setiap pujian ini dengan takkan segenap habis hatimu. di Engkau yang hidupku. mengalami kebaikan Tuhan, Lebih Engkau yang mengalami tinggi kesetiaan Tuhan, Engkau dari yang melihat pertolongan Tuhan, Engkau yang mengalami mujizat Tuhan. Angkat hatimu dengan segenap pujian-Mu. Nyatakan Tuhan, ini nyanyian kami malam hari ini. Dengan sungguh hati kami berkata, oh, lebih luas amin dari
di hidupku lebih tinggi sebab kasih dari setiamu cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Sungguh ku bersyukur Tuhan, kami sebab besar bersyukur kasih-Mu Yesus. Tuhan, Kau pernah terlambat pertolongan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, Amin Tuhan. kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi Kasih-Mu dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan, Lebih luas dari samudra, Tuhan Engkau baik. kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi Amin. dari cakrawala, Kami bersyukur tak Tuhan. terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini kami boleh di Mesbah Doa untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Bahkan kami percaya firman Tuhan sanggup menuntun hidup kami. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Baik, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, yang pasti akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta Debbie Basjir. Saya adalah seorang ibu yang tinggal di Medan. Ya, shalom yang ada di Medan ya. Saya jemaat Mesbah Doa sejak bulan Februari 2021. Saya ingin menyaksikan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Pada beberapa bulan yang lalu, saya mengalami datang bulan tidak berhenti sampai 10 hari. Dan itu membuat HB saya turun menjadi 9,8. Dan akhirnya saya harus diopnam selama 3 hari untuk menghentikan pendarahan. Dan supaya HB saya tidak semakin turun lagi. Dari hasil pemeriksaan dokter, ya saya periksakan dokter kandungan yang memeriksa saya, diketahui bahwa penyebab pendarahan itu adalah akibat miom uteri yang ada dalam rahim saya yang ukurannya sudah 10 cm. Saya sungguh terkejut atas diagnosa dokter itu karena selama miom itu dalam rahim saya tidak pernah ada keluhan ya. Bahkan ketika datang bulan juga ya saya tidak ada keluhan sudah selama 11 tahun. Selama ini saya tidak ada niat untuk operasi miom karena dokter kandungan juga pernah berkata kepada saya bahwa waktu saya didiagnosa miom itu, sekalipun miom itu dioperasi, miom itu akan kembali tumbuh dan miom itu akan hilang dengan sendirinya saat menopause. Atau kalau sudah sangat terganggu, maka cara terakhir adalah dengan angkat rahim. Singkat cerita, akhirnya saya diopnam dan dokter menyarankan saya harus operasi angkat rahim karena miomnya sudah terlalu besar dan juga akan berpengaruh karena saya sudah punya 3 anak dan sudah disteril. Selama saya diopnam, saya berdoa kepada Tuhan untuk menghentikan pendarahan saya
sehingga HB saya bisa normal kembali. Puji Tuhan, pendarahan saya akhirnya berhenti dan perasaan pusing ya akibat HB saya yang rendah itu kembali berangsur normal ya, pulih, Tuhan pulihkan. Namun beberapa bulan kemudian saya kembali datang bulan dan tidak berhenti, bahkan sampai 7 hari. Saya terus pendarahan, akhirnya saya kembali periksa ke dokter untuk kedua kalinya, juga dokter kandungan, dan diagnosa keduanya juga sama, menyarankan saya untuk operasi angkat rahim karena miom itu sudah terlalu besar. Selama saya mengalami pendarahan, saya selalu berdoa minta kesembuhan kepada Tuhan. Ya, saya minta petunjuk kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan. Saya berjanji kepada Tuhan jika saya disembuhkan, saya akan bersaksi di mesbah doa. Saya bilang, Tuhan Engkau baik. Apapun yang terjadi pada saya selalu katakan dalam doa saya, Tuhan baik. Singkat cerita, akhirnya saya dan suami setuju untuk operasi angkat rahim. Karena memang ya pendarahan terus ya saudara. Namun itulah iblis ya, tidak ingin membuat kita damai sejahtera. Tentunya iblis terus mengintimidasi saya dengan membuat saya takut kalau dioperasi ya saya nanti mati. Seperti yang dialami kakak dari teman saya meninggal ketika operasi. Iblis terus menghantui pikiran saya ya bahwa saya akan mati karena operasi. Saya tengking dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya saya ingat akan perkataan Ibu Debbie. Ibu selalu berkata kalau belum waktunya mati tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya ya sudah siap-siap karena hidup mati itu di tangan Tuhan. Akhirnya operasi pun dilakukan angkat rahim. Pagi hari sebelum ke rumah sakit saya dan suami berdoa terus untuk operasi yang akan berlangsung. Kami berdoa untuk semua dokter dan para medis yang terlibat dalam operasi. Akhirnya operasi dilakukan ya siang hari. Selama operasi berlangsung saya selalu berseru kepada Tuhan memohon pertolongan Tuhan. Dan puji Tuhan akhirnya setelah 2 jam operasi selesai. Setelah operasi selesai saya dibawa ke ruang pemulihan selama 1 jam. Dan setelah itu dirawat pasca operasi selama 4 hari 3 malam di rumah sakit. Dari keterangan dokter kandungan yang mengoperasi saya kepada suami, dokter mengatakan bahwa miom saya itu ternyata sudah lengket di mulut rahim. Sehingga membuat operasinya berjalan lebih lama sampai 2 jam. Padahal biasanya operasi seperti itu hanya 1 jam saja memakan waktunya. Dan bukan hanya itu, dokter juga berkata darah yang keluar sangat banyak. Namun puji Tuhan, akhirnya berhenti dan saya tidak perlu transfusi darah. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan pembuat mujizat. Juga saya berterima kasih buat Ibu Pendeta Debbie dan seluruh tim mesbah doa, mesbah syukur yang terus menguatkan iman saya melalui firman Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan saya sempat mengalami pendarahan, akhirnya operasi angkat rahim, ya tak sekalipun saya bersungut kepada Tuhan atau marah. Karena saya percaya Tuhan sedang juga memproses saya untuk menjalaninya dengan berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Ibu, doa saya semoga Ibu Debbie sekeluarga sehat selalu, semakin lebih lagi dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara ya, kita mendengar satu kesaksian yang luar biasa. Tidak mudah memang ketika sakit itu menyerang kita, lalu intimidasi iblis itu ya terus mengintimidasi. Iblis tidak akan pernah membiarkan kita ini ada damai sejahtera. Walaupun ya sakit apapun pasti iblis akan mengintimidasi ya. Dan puji Tuhan Ibu bisa melewati ya semua hal, bahkan intimidasi iblis yang terus ya berkata bahwa Ibu akan mati dan lain sebagainya. Puji Tuhan semua bisa dilewati dan pada akhirnya Tuhan tolong, bahkan tidak terjadi pendarahan saat operasi.
bahkan tidak transfusi darah, semua karena campur tangan Tuhan. Ya puji Tuhan, ya teruslah kuat di dalam iman, teruslah berharap dan percaya pada Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita kemarin sudah selesai dengan 1 Tawarik 14 bagaimana Daud bertanya kepada Tuhan ketika dia hendak maju melawan orang Filistin. Dia tanya apakah aku harus maju atau aku mundur atau begini, dan Tuhan memberikan strategi kepada Daud. Ya, diberkatilah orang yang terus mengandalkan Tuhan. Ya, ketika kita terus mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti turut bekerja dan dia tahu bahwa kita ini sungguh-sungguh mengandalkan dia, sehingga dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Baik, kita lanjutkan sekarang 1 Tawarik 15, tabut dipindahkan ke Yerusalem. Kita ingat dulu ketika tabut itu mau dipindahkan, ya akhirnya Usa mati. Sehingga tabut itu ditaruh di rumah Obed-Edom. Rumah Obed-Edom diberkati Tuhan. Dan kita lihat sekarang 1 Tawarik 15 ayat yang pertama. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Perhatikan kenapa Usa mati, karena pada waktu pertama kali mengangkat tabut itu Daud tidak meminta petunjuk kepada para imam. Yang harus mengangkat tabut itu memang haruslah orang Lewi, itu peraturan Tuhan. Tidak boleh diangkat pakai kereta ataupun kuda, ya. Lalu akhirnya Daud berkata, tidak boleh ada orang lain yang mengangkat tabut itu selain daripada orang Lewi, sebab merekalah yang berhak, ya merekalah yang ditunjuk Allah, dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan itu. Ayat 3, kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi, dari Bani Kehat, Uriel seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya 120 orang. Dari Bani Merari, Asaya seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya 220 orang. Dari Bani Gerson, Yoel seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya 130 orang. Dari Bani Elsafan, Samaya seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya 200 orang. Dari Bani Hebron, Eliel seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya 80 orang. Dari Bani Usiel, Aminadab seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya 112 orang. Lalu Daud memanggil Sadok dan Abiatar imam-imam itu dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel dan Aminadab, dan berkata kepada mereka, hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Saudara lihat ya, Daud mengikuti semua tata cara yang Tuhan mau. Orang harus menguduskan diri untuk mengangkat tabut itu. Sebab kalau orang tidak kudus menyentuh tabut itu akan mati seperti Usa, saudara ya. Ayat 13, sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Kenapa Usa mati ketika pertama kali tabut itu diangkat? Karena Daud tidak meminta petunjuk Tuhan untuk mengangkat tabut itu. Dia dengan caranya sendiri memakai kereta, padahal tabut itu sama sekali tidak boleh diangkat oleh kereta atau kuda atau apapun kecuali oleh imam, yaitu orang-orang Lewi yang mengangkatnya. Dan Daud sadar akan hal itu sehingga dia berkata, pada waktu itu kamu tidak hadir sehingga Tuhan menyambar. Ya, para imam menguduskan diri supaya mereka siap untuk mengangkut tabut itu, saudara. Menguduskan artinya itu memisahkan diri, dipisahkan dengan tujuan-tujuan kudus untuk menabiskan ya. Para imam secara simbolis memisahkan diri dari dosa dan kejahatan. Hal ini dilakukan dengan membasuh diri
dan pakaian mereka dalam upacara khusus ya. Walaupun kita tidak diharuskan untuk melaksanakan upacara semacam itu sekarang, kita bisa menguduskan diri dengan cara apa? Ya, membuang segala dosa, membaca firman Tuhan, sungguh-sungguh kita terapkan semua firman dalam hidup kita, mempersiapkan hati kita ya sehingga kita ini bisa kudus di hadapan Tuhan. Bahkan memberi waktu untuk Tuhan, memisahkan diri dan terus berada dalam hadirat Tuhan. Ya, menguduskan diri untuk Tuhan itu harus dilakukan ya saudara. Artinya apa? Kita membuang segala hal yang tidak berkenan pada Tuhan, kepahitan, kekecewaan, bahkan amarah, apapun yang ada dalam hidup kita supaya kita ini berkenan. Dikatakan di sana akhirnya Daud memilih orang-orang yang akan dipakai Tuhan ya. Dan pada pertama kali ketika Daud membawa ya tabut itu, saat dibawa kembali ke Israel dengan sebuah kereta yang ditarik oleh lembu-lembu, akhirnya tersandung dan Usa mencoba untuk menahan tabut itu, lalu dia mati disambar oleh Tuhan pada saat itu. Kesalahan ini ya bukanlah pada keinginan Daud untuk memindahkan tabut itu, tetapi dalam caranya membawa tabut itu. Daud mungkin mengabaikan atau tidak menyadari akan perintah khusus dalam hukum Allah tentang cara untuk memindahkan tabut itu. Ya jelas dia tidak menemukan kesalahan dan sekarang dia bersiap untuk memperbaikinya. Peristiwa ini adalah sebuah pelajaran berharga yang ilahi untuk seluruh Israel, bahwa Allah yang mengatur raja dan bukan sebaliknya. Seandainya Daud diizinkan untuk menangani tabut dengan ceroboh, maka pelajaran apa yang akan disampaikan oleh hal tersebut kepada bangsa itu menyangkut iman mereka. Tuhan juga mengizinkan semua itu terjadi supaya menjadi sebuah pelajaran penting bagi orang Israel, bahwa mereka harus mengikuti tata cara yang sudah Tuhan atur. Sekalipun dia raja, dia harus ikuti tata cara Tuhan. Hukum Tuhan bahwa ternyata membawa tabut itu tidak boleh sembarangan seperti maunya, tetapi ikuti yang harus mengangkat Imam Lewi, mereka menguduskan diri untuk ya mereka boleh berkenan kepada Tuhan dan lain sebagainya. Ayat 14 dikatakan di sana, jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkut tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh ya berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel, dan dari saudara-saudara sepuaknya Asaf bin Berekia, dari Bani Merari saudara-saudara sepuak mereka Etan dan Kusaya, Etan bin Kusaya, ya, dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua Sakaria, Yaziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maaseya, Matika, Elifele, Mikeya, dan Obed Edom, serta Yeiel, para penunggu pintu gerbang. Ya, jadi kita lihat saudara di sini, ketika usaha pertama Daud untuk memindah tabut itu sudah gagal, dia belajar ya dari sebuah pelajaran penting. Apabila Tuhan memberikan perintah khusus, maka ya itu adalah hal yang harus dituruti dan ditaati secara tepat. Kali ini Daud mengatur orang-orang Lewi yang mengangkut tabut, ya, dan kita mungkin tidak sepenuhnya memahami alasan dibalik perintah Allah itu, tetapi kita mengetahui ya bahwa ya itu memang cara Tuhan dan penilaian Tuhan itu tidak mungkin salah. Ya, cara untuk mengetahui perintah Allah adalah dengan mengetahui firman-Nya. Namun sama seperti anak-anak yang tidak mengerti, seringkali alasannya kenapa ya kita sekarang tidak memahami, tapi Tuhan mau untuk kita ini mentaati. Jauh lebih penting itu mentaati Tuhan daripada berusaha untuk kenapa begini, kenapa begitu, saudara. Ya, mari taatilah firman Tuhan sebab itu yang terbaik ya bagi kita. Akhirnya Daud mengumpulkan semua penyanyi-penyanyi, ya para biduan dikatakan di sana, ya dia panggil semua mereka bernyanyi dengan sorak-sorai untuk membawa tabut itu. Ya dikatakan di sana, kenanya pemimpin orang Lewi mendapat tugas
pengangkutan, ia mengepalai pengangkutan sebab ia paham dalam hal itu. Berekia dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut, dan Sebaya, Yosafat, Nathanael, ya, Amasai, Sakaria, Benaya dan Eliezer, yaitu imam-imam itu meniup nafiri di hadapan tabut Allah, sedang Obed Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed Edom dengan sukacita. Ya, kita lihat di sini saudara, jadi Daud mengumpulkan para penyanyi pemusik yang hebat-hebat. Prosesi musik yang luar biasa dirancang sebagai pengiring untuk mengiring membawa peristiwa besar ini, yaitu mengangkut tabut Allah. Hal tersebut mempertinggi kegembiraan, mengangkat hati dan pikiran. Ya, orang-orang memfokuskan perhatian mereka pada peristiwa itu. Hal ini juga menolong untuk memateraikan peristiwa itu dalam ingatan mereka selama bertahun-tahun yang akan datang. Ya, memulai tugas apapun dengan memuji Allah itu bisa mendorong kita untuk memberikan kepadanya yang terbaik. Ya, karena itu Daud dengan sukacita. Ya, ini adalah satu tanda bersukacita, bagaimana ketika kita itu menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, itu artinya kita bersukacita. Daud menunjukkan mereka bersukacita hendak membawa tabut itu saudara. Dan 26 dikatakan, dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi dan kenanya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Ya, Daud juga memakai jubah efod dari kain lenan. Perhatikan saudara, mengangkat tabut tidak boleh memakai baju kerajaan, tapi Daud harus memakai jubah keimaman dari efod dan juga kain lenan. Karena itu yang Tuhan mau, jadi bukan dengan baju rajanya, tetapi dia harus merendahkan diri memakai baju dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu kala nafiri dan seracap sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ya, saudara, kita lihat di sini akhirnya Daud bahkan terlihat seperti orang bodoh di mata sebagian orang karena dia mau mengekspresikan kegembiraannya kepada Tuhan dan ucapan syukurnya untuk membawa tabut itu. Dan sebaliknya justru Mikal anak perempuan Daud menganggap itu bahwa Daud itu dikatakan di sana ketika dia melihat Daud dia merasa jijik dan melihat tindakan Daud itu tidak pantas dilakukan sebagai seorang raja. Dia bersukacita akan tabut itu. Dan ibadah sudah begitu memburuk di bawah pemerintahan Raja Saul sehingga ibadah menjadi kaku dan bersifat ritual. Sehingga anak Daud Mikal bisa menerima Daud sebagai penakluk militer dan sebagai raja, tetapi dia tidak bisa menerima Daud ketika Daud menjadi seorang penyembah dalam memuji Allah. Dia melompat, dia menari. Beberapa orang mungkin terlihat bodoh saudara ketika dia menari memuji Tuhan. Makanya banyak sebagian orang di gereja pun untuk angkat tangan malu. Karena nanti saya dilihat dipikir saya ini gimana-gimana. Tapi sebagai orang yang mau mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan tidak usah malu. Kalau saudara nyanyi mau angkat tangan, mau menari bagi Tuhan. Asalkan itu memang kita persembahkan bagi Tuhan. Dan akhirnya tabut itu tiba dan seluruh orang Israel bersukacita. Tabut Allah itu bicara tentang hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan. Biarlah kita semua selalu juga merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Lewat firman Tuhan malam ini kami belajar bahwa kami harus selalu hidup dekat dengan Tuhan. Kami harus melekat dengan Tuhan seperti Daud yang tidak ingin jauh dari tabut Allah itu. Biarlah kami juga memiliki ketaatan yang penuh
akan aturan Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Seperti Daud ketika memindahkan tabut itu, dia taat sepenuhnya pada perintah Allah. Terima kasih Bapa, kami tahu ada berkat dalam ketaatan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti mesbah doa. Biarlah ketaatan mereka membuahkan upah di hadapan Tuhan. Kami tahu dan percaya tidak sia-sia orang yang mencari Tuhan. Engkau menjadi jawaban dalam setiap persoalan pergumulan kami Tuhan. Engkau memberi kekuatan kepada yang lemah, memulihkan mereka yang sudah tidak berdaya. Bahkan hari ini hamba berdoa untuk setiap yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan berkatakan, aku percaya aku disembuhkan Tuhan. Berkati Tuhan setiap mereka yang ada dalam masalah, keterikatan dengan dosa-dosa, Tuhan lepaskan. Yang adalah masalah keuangan, hutang piutang, terlilit, Tuhan tolong lepaskan Bapa. Kami mau bertobat sungguh-sungguh di jalan Tuhan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kami berharap kepada Tuhan. Berkati setiap mereka yang mencari pekerjaan, berkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin yang hari-hari ini sedang menurun, berikan kami hati yang mengucap syukur supaya kami tetap bisa menjalankan semuanya dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Berkati setiap mereka rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup, anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Kau juga memberkati setiap mereka Tuhan yang hari-hari ini sedang terbaring sakit, Tuhan jamah. Pemulihan demi pemulihan dalam rumah tangga juga boleh terjadi. Suami bertobat, istri bertobat, orang tua bertobat, anak-anak bertobat. Kami Tuhan kembali kumpulkan di dalam kasih anugerah-Mu ya Bapa. Jagai, lindungi anak-anak kami dalam pergaulan mereka, masa depan mereka, jodoh mereka yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Berikan hati yang terus takut akan Tuhan dalam menjalankan kepemerintahan di atas bangsa Indonesia. Kami berdoa Indonesia mengalami kemuliaan Tuhan. Menjelang pemilihan umum Presiden pada bulan yang akan datang, Tuhan berkati Bapa. Kami tolak segala roh kerusuhan, kekacauan. Kami tahu Tuhan memilih seorang pemimpin yang terbaik atas bangsa ini, yang sungguh-sungguh bersih, tidak korupsi, dan sungguh-sungguh boleh hidup di dalam takut akan Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang terus bergumul di dalam kehidupan mereka, biar mereka boleh melihat jawaban. Berkati bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hujan pertobatan tercurah, orang-orang berbalik dari dosa kembali kepada kebenaran. Kami berdoa mengucap syukur untuk setialah berkat Tuhan. Karena itu mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.